saya akan membahas tentang antropologi diri. Apa sih antropologi diri itu? Antropologi diri adalah hal yang membahas bagaimana cara manusia memahami siapa diri mereka lewat budaya dan lewat hubungan sosial. Ada 3 tokoh utama yang mencetuskan makna dari antropologi diri. Yang pertama ada Carles Cooley. Ia mengusulkan istilah looking glass self atau cermin diri untuk menyampaikan bagaimana diri individu berkembang dari interaksi sosial, khususnya melalui pemahaman mereka tentang bagaimana orang lain memandang mereka. Yang kedua ada George Herbert Mead. Menurut Mead, diri adalah konstruksi sosial yang berkembang melalui pengalaman dan interaksi sosial, bukan bawaan lahir. Ia berpendapat diri muncul dan berkembang seiring berjalan waktu melalui proses bersosialisasi seperti bahasa, permainan, dan partisipasi kegiatan bersama individu lain. Yang ketiga ada Marcel Mauss. Ia menggunakan bahasa Prancis moi, yang artinya aku atau saya. Ia menekankan bahwa kata dan konsep diri ini baru muncul dalam sejarah manusia. Dahulu, manusia lebih mengenal istilah persona, yang artinya topeng atau peran yang dimainkan seseorang di depan orang lain dan bukan jati diri yang asli. Selanjutnya, kita bahas 7 penggunaan diri dari Melford Spiro. Penggunaan diri di sini artinya berbagai cara manusia memahami dan menjelaskan apa itu diri. Yang pertama ada diri sebagai individu yang utuh, seperti kita punya tubuh, perasaan, dan budaya. Yang kedua adalah diri sebagai konsep budaya. Budaya menentukan seperti apa seseorang seharusnya. Yang ketiga adalah diri sebagai jiwa atau ego, bagian dalam diri kita yang mengarahkan kita kepada benar dan salah. Yang keempat, diri sebagai pusat pengalaman, emosi dan pengalaman yang terjadi di dalam diri kita. Yang kelima adalah diri sebagai kepribadian, seperti cara berpikir dan kebiasaan unik yang membuat kita berbeda dari orang lain. Yang keenam, diri sebagai kesadaran dan perbedaan, di mana kita sadar kita berbeda dari orang lain, bukan pick me ya. Yang ketujuh ada diri sebagai gambaran mental tentang diri, di mana ini adalah cara kita untuk menilai diri kita sendiri. Entah itu seperti aku yang rajin atau aku yang pintar. Selanjutnya kita akan bahas tentang Technologies of the Self dari Foucault. Foucault menjelaskan bahwa diri kita dibentuk oleh aturan, kekuasaan, dan nilai sosial. Technologies of the Self adalah cara seseorang untuk melatih dirinya menjadi lebih baik. Contohnya seperti introspeksi diri, meditasi, latihan disiplin, dan mengatur emosi. Kita melakukannya bukan karena dipaksa, melainkan karena nilai sosial yang sudah ditanamkan pada diri kita, baik dari keluarga, sekolah, agama, serta lingkungan. Next, kita akan membahas tentang cross-cultural study of self, di mana cara kita memandang pasti berbeda dari orang lain memandang sesuatu, termasuk di dalam budaya. Ada beberapa budaya yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama ada suku Wintu dari Amerika Utara. Pada suku ini, mereka tidak melihat bahwa mereka itu berbeda dari alam. Jadi, identitas mereka menyatu dalam alam sekitarnya. Contohnya, mereka tidak bilang mereka berjalan di atas tanah, tapi tanah dan aku berjalan bersama. Yang kedua ada Ojibwa dari Kanada. Mereka percaya bahwa semua makhluk termasuk batu, pohon, punya kesadaran. Jadi, batas antara alam dan mereka tidak jelas. Contohnya, mereka bisa berbicara, berdoa kepada hewan, batu, maupun pohon karena dipercaya mereka memiliki jiwa seperti manusia. Yang ketiga ada Buddhisme. Mereka tidak percaya bahwa diri itu tetap,
Mereka percaya bahwa diri itu berubah-ubah dan tergantung kepada sikap dan kondisi. Contohnya, hari ini kamu bisa bahagia. Mungkin besok pasti kamu tidak akan bahagia lagi. Mungkin saja seperti sedih, kecewa, terluka. Artinya, diri kamu berubah sesuai kondisi batin kamu. Keempat, kita akan membahas tentang Spiro, Holland, dan Wiccan. Mereka meneliti bahwa konsep dan pengalaman diri bisa berbeda antar budaya ataupun individu. Artinya, dua orang dari negara yang sama bisa saja mempunyai pemahaman diri yang berbeda, tergantung latar belakang, keluarga, pengalaman hidupnya. Contohnya, ada yang menganggap diri mereka bebas dan mandiri, tetapi ada juga yang menganggap diri mereka sebagian besar dari keluarga tersebut. Yang kelima, ada Muslim Neoliberal Self, menggambarkan bagaimana Muslim modern membentuk identitasnya di tengah pengaruh globalisasi dan ekonomi modern. Contohnya adalah seorang muslimah yang tetap taat beribadah, tetapi juga aktif dalam berbisnis secara online, ataupun mereka bisa kuliah di luar negeri. Yang terakhir ada Och dan Capps. Mereka membahas tentang naratif self, bahwa kita memahami diri kita lewat cerita yang kita buat kepada hidup kita sendiri. Contohnya, saat kamu bilang bahwa aku tuh dulu pemalu, tapi sekarang sudah tidak. Itu kamu sedang menceritakan tentang diri kamu sendiri dalam membentuk suatu identitas lewat dari cerita itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang Western Individualistic Self. Menurut konsepnya Clifford Geertz, orang Barat melihat diri sebagai individu yang bebas, mandiri, dan terpisah dari orang lain, menekankan self-expression, mandirian, dan tujuan pribadi. Contohnya, remaja di Barat diajarkan untuk mencintai dirinya sendiri dan menentukan pilihan hidupnya. Kemudian, teori ini dibahas oleh Spiro, Holland, dan Kushner. Pandangan kepada orang Barat yang semuanya individualistik, banyak juga kok orang Barat yang peduli keluarga, komunitas, dan empati sosial. Western self itu beragam, tidak selalu egois atau terpisah dari orang lain. Di sini, Kushner mendirikan 3 tipe individualistik. Yang pertama ada hard defensive individualism, artinya pertahanan keras. Mereka hidup di lingkungan yang keras, penuh tantangan, jadi mereka harus kuat dan mandiri untuk bertahan. Mereka juga belajar untuk tidak bergantung kepada orang lain, menjaga harga diri, dan terus berjuang di waktu yang sulit. Yang kedua ada hard offensive individualism, yang artinya serangan keras. Mereka punya semangat untuk menyerang tantangan hidup dan mencapai kesuksesan. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan usaha sendiri, mereka bisa hidup dan menentukan jalan hidupnya. Yang ketiga ada soft offensive individualism, yang artinya serangan ringan. Mereka hidup di lingkungan yang aman dan bebas, jadi bisa fokus menjadi diri sendiri dan menonjolkan keunikan dari diri sendiri. Mereka percaya pentingnya ekspresi diri dan percaya diri tanpa harus keras atau kaku. Selanjutnya kita akan bahas tentang Illusion of Wholeness, ilusi keutuhan diri, oleh Ewing. Menurut Ewing, manusia tidak punya satu jati diri. Manusia tidak punya satu jati diri yang terus-menerus sama. Dalam situasi yang berbeda, kita bisa menjadi pribadi yang berbeda juga. Contohnya seperti di rumah kita menjadi anak, di kampus kita menjadi mahasiswa yang aktif, di lingkungan teman kita bisa menjadi pribadi yang santai dan lucu. Semua itu tetap diri kita, tapi diri kita memperlihatkan diri yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungan. Oke, selanjutnya lanjut ke bab antropologi kepribadian. Dalam konteks antropologi, terutama antropologi kepribadian, diri dan pribadi itu merupakan hal yang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada diri merupakan
Pengalaman psikologis internal seseorang ini tentang bagaimana kamu secara subjektif memandang diri kamu sendiri. Intinya, teman-teman, diri itu merupakan bagaimana cara pandang kita melihat diri kita sendiri. Kita tuh tahu kalau diri kita itu ada dan bagaimana identitas kita sendiri. Sedangkan pribadi atau person merupakan itu lebih ke status sosial, moral, dan hukum seseorang dalam masyarakat. Ini adalah cara masyarakat dan aturan melihat serta berinteraksi denganmu. Jadi setelah kita melihat identitas diri kita sebagai diri, kita perlu masyarakat untuk melihat atau menilai identitas kita dengan pribadi. Lanjut, setelah aku jelaskan bahwa pribadi itu adalah kita yang sudah dianggap sebagai masyarakat atau bagaimana cara masyarakat memandang kita, itu ada dua, ada konotasi hukum dan konotasi moral. Yang pertama, konotasi hukum. Konotasi hukum itu dibagi jadi tiga, yaitu kita punya hak, kita punya kewajiban, dan kita punya status. Kita punya hak untuk hidup, hak untuk belajar, seperti itu. Untuk kewajiban, kita punya hak untuk membayar pajak dan hak menaati peraturan yang ada. Dan untuk status sosial, seperti kita statusnya sebagai warga negara, status sebagai pelajar, status sebagai orang tua, status sebagai Pak RT, kayak gitu. Terus di konotasi moral itu adalah kita adalah pihak yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin sendiri. Kita itu bisa dipuji atau bahkan bisa dihukum. Dan kita adalah seorang yang memiliki kewajiban moral kepada orang lain. Misalnya, yang melakukan kewajiban itu kewajiban untuk jujur dan membantu yang lemah. Lalu kita punya entitas yang bobot moral kehidupan yang berharga. Jadi kita punya martabat yang harus dihormati. Lalu lanjut ke sejarah konsep pribadi menurut Marcel Mauss. Ada 4. Yang pertama hanya sebagai topeng atau persona, lalu menjadi kategori hukum, menjadi kategori moral, hingga menjadi konsep psikologi. Tahap pertama adalah tahap persona atau topeng atau peran. Jadi manusia itu hanya dilihat dari perannya di dalam suatu klan. Jadi kita tidak punya identitas pribadi di luar klan itu. Kita hanya dilihat sebagai bagian dari klan itu saja, tidak dilihat isi dalam diri kita. Misalnya, di suku Zuni, jika kamu memakai topeng beruang, maka kamu adalah bagian dari beruang itu. Dan kamu tidak punya identitas pribadi yang terpisah dari peranmu di dalam klan. Dan kita hanya sebagai pemain watak saja di dalam drama-drama. Lalu pribadi naik lagi menjadi mempunyai status hukum. Bangsa Romawi ini mengubah topeng menjadi hak. Menjadi hak, contohnya kita sebagai warga sipil punya hak untuk menurut keadilan dan punya properti. Tapi ini hanya soal status luar, belum membahas soal identitas batin kita. Dan budak dalam konteks sini di zaman itu tidak memiliki status hukum karena budaya itu dianggap sebagai benda. Jadi misalnya kita itu punya KTP. Itu adalah salah satu contoh bentuk persona kamu di bidang hukum. Lalu naik lagi menjadi tahap ketiga, yaitu pribadi moral. Hal ini dicetuskan pada awal kekristenan. Dan konsep pribadi ini dianggap sebagai jiwa yang moral. Agama Kristen menambahkan unsur metafisik. Setiap orang dianggap punya satu jiwa yang unik, berharga, dan punya hati nurani, serta bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jadi di Romawi ini kamu dihukum karena melanggar hukum. Tapi karena kita sudah punya identitas pribadi, kita ini merasa berdosa karena melanggar hati nurani. Pada saat ini sudah fokus mulai ke dalam identitas internal. Lalu ada tahap terakhir, yaitu tahap psikologis. Ini berkembang pada zaman modern pada abad ke-18 hingga saat ini. Konsep pribadi ini berubah menjadi kesadaran diri. Ini merupakan tahap akhir di mana kita berada sekarang. Diri dianggap sebagai pusat kesadaran, emosi, dan identitas yang unik. Kita sibuk bertanya siapa aku sebenarnya dan apa passionku. Diri menjadi sesuatu yang sakral dan terpisah dari masyarakat. Intinya, dulu masyarakat itu kalau manusia itu hanya sekedar watak apa yang dia tampilkan, tapi dia tidak melihat ke dalam dirinya sendiri. Sekarang orang tuh mendefinisikan bahwa pribadi itu adalah kesadaran dari dalamnya dia.
Lalu lanjut ke bab selanjutnya, yaitu the individual or partible person, yang artinya orang yang dibagi-bagi atau dapat dibagi-bagi. Mungkin kalian pada saat awal denger ini kayak apa sih artinya, maksudnya? Nah, itu bakal aku jelasin. Bab pertama, diri itu kumpulan dan bukan satu unit. Kita adalah kumpulan dari potongan-potongan kecil. Maksudnya potongan-potongan ini dalam studi antropologi itu berasal dari semua orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Jadi kita dibentuk dari interaksi orang lain. Dan siapa diri kita saat ini itu nggak ditentukan oleh jiwa batin kita sendiri, melainkan dibentuk oleh hubungan-hubungan yang sudah kita jalin selama ini. Misalnya dengan keluarga kita, dengan leluhur kita, dengan teman-teman kita, kayak gitu. Dan contohnya ada di suku Melanesia. Ketika seseorang memberi hadiah penting, hadiah itu membawa potongan dari pemberi seperti status, niat baik, atau kewajiban yang akan menempel pada si penerima. Dan diri, lalu masuk yang kedua dan yang terakhir, kepribadian kita itu menyebar keluar tubuh. Iya, seperti yang udah aku bilang tadi, yang pertama dalam kita ngasih ke orang lain gitu. Dalam studi antropologi ini, mereka itu percaya bahwa kepribadian kita tidak berhenti di kulit kita. Itu bisa menyebar atau terdistribusi ke lingkungan. Batas kulit kita sendiri itu berpori-pori dan tidak rapat. Kayak misalnya yang pertama, kayak misalnya nih dari benda-benda yang ada dalam diri kita, rambut kita, kuku kita, kulit kita, hingga pakaian bekas itu masih membawa esensi atau koneksi dengan kita. Nah, karena itu di dalam film-film horor atau praktik sihir ilegal, orang itu biasa meminta rambut atau kuku dari targetnya. Karena mereka itu percaya bahwa dengan bagian yang tersebar itu mereka bisa menyentuh seluruh diri kita. Oke, melanjutkan yang sebelumnya. Sekarang masuk ke materi Human Design Authors. Jadi dulu Hallowell itu nemuin suku Ojibwa asal Amerika Utara itu nyembah batu, nganggep batu itu makhluk hidup. Ternyata setelah diselidiki emang benar kalau suku Ojibwa itu nganggep batu itu sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk disembah. Jadi suku Ojibwa itu nganggep benda-benda mati seperti pohon, batu itu punya kekuatan seperti dari nenek moyang mereka, kakek moyang. Dan yang dianut oleh suku Ojibwa itu disebutnya animisme, menganggap bahwa selain manusia, benda-benda mati juga punya diri atau kehidupan. Kayak suku, contohnya seperti suku Dayak dengan nenek moyang mereka, benda-benda mati yang mereka anggap sebagai peninggalan, punya kekuatan dan nenek moyang. Suku-suku di Papua dan banyak contoh suku-suku di Indonesia. Oke, yang terakhir kita masuk ke Pimpinan Rasul. Yang pertama, diri itu kompleks. Diri itu, kepribadian diri kita itu bisa dibentuk karena lingkungan, kebiasaan, pendidikan, dan teman-teman di sekitar kita. Yang kedua, nggak terlalu kaku antara budaya timur dan barat. Semua punya plus dan minusnya masing-masing, nggak terlalu se-ekstrim yang kita kira. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam pandangan konsep ini bahwa diri itu tidak hanya ada di manusia tapi di benda-benda mati di sekitar kita dalam pandangan konsep ini. Sekian dari saya, Valin Fatan Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.